Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Fadli? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin saya menyapa sahabat Mida dulu Ustaz ya. Betul Ustaz. Nanti kita tektokan lagi Ustaz. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita, ikon kita di momentum Safari Dakwah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Alam Tahfizul Quran Kolong, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan kami terus mengajak sahabat Mida semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan agar manfaat dan syiar keislaman dan edukasi ini bisa dirasakan oleh lebih banyak orang, kita tolong dukungannya untuk di-share seluas-luasnya. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu dengan ikon brand ambassador dari momentum Safari Dakwah Mitra Dai Indonesia di pembuka tahun 2025 ini, yaitu Ustadz kita, Kiai kita, Abang kita, pimpinan Pondok Pesantren Alam Tahfizul Quran dan sekaligus ketua dari Pejuang NTT, Alhamdulillah. Ustadz Fadli Daud SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kopi kita ngobrol dulu Ustadz ya. Insya Allah nanti kopi hitam ini akan selalu ada nih. Sebagaimana yang kita ngobrol, katanya kopi itu harus selalu ada Ustadz ya. Benar. Insya Allah ini kopi kalau ada kopi ini kopi kelima saya nih. Dari malam udah 5 kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jazakallahu khairan Ustadz Fadli. Dan sahabat Mida dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekali lagi kami menyampaikan ini adalah serial Safari Dakwah NTT kami. Dan alhamdulillah atas doa dari sahabat Mida semua dan juga dukungan dari sahabat Mida dan juga sponsor dari Badan Amil Zakat Nasional yang kita berkolaborasi dalam serial ini, sehingga kita bisa sedikit berbagi untuk sahabat-sahabat kita di NTT dengan motor dakwahnya. Ya, insya Allah hari ini juga kita akan adakan seremonial dan juga terkait sembako untuk para masyarakat binaan dai di Desa Siru ini. Dan juga ada beberapa program kebaikan lainnya yang kita salurkan. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Badan Amil Zakat Republik Indonesia khususnya dan seluruh sahabat Mida yang sudah ikut mensupport kegiatan kebaikan ini. Semoga ini semua dicatat sebagai pemberat amalan kebaikan kita dan dicatat sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak kalau kita pernah menghadirkan perhatian untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT ini. Tidak memperpanjang lebar, langsung saja. Biar ini sudah episode ketiga. Benar. Ustadz Fadli Daud hadir di konten podcast sahabat Mida. Lagi lah, bukan sudah bosan. Ini pertemuan orang yang sama tapi di tempat yang berbeda. Masya Allah, alhamdulillah. 2 episode pertama kita ketemunya di Jakarta tuh. Masya Allah ya. Benar. Dan hari ini atas izin Allah, niat baik kami di Mitra Dai Indonesia untuk bisa berkunjung ya ke NTT dari perjuangan dari Jakarta dengan melewati jalur darat dan juga perjuangan melewati sungai hingga malam hari, baru tiba semalam jam 11-an ya Ustaz ya. Dan ditunggu oleh masyarakat dengan begitu kekeluargaan. Allah ijabah. Ya, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih Ustaz Fadli atas jamuannya dan perjuangannya menjemput kami dari bandara bahkan sampai ke pesantren ini. Kami sangat berterima kasih dan pastinya saya mewakili juga Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dan juga seluruh sahabat Mida. Semoga juhud antum di sini Allah catat sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agak panjang nih diskusi kita nih hari ini, insya Allah. Gas Ustaz, insya Allah. Gas, insya Allah. Nggak usah pakai perkenalan, udah gak Ustadz Fadli Daud ya. Yang masih bingung di siapa Ustadz Fadli, buka episode 56. Buka episode berapa tuh ya? Lupa sih, 30-an lah. Sudah 2 episode tuh beliau sama beliau. Tapi ini momennya langsung di sini ada pesantren ya, pesantren alam Ustadz ya. Ada asrama, dan juga di pelataran masjid itu ada, masya Allah lah. Nanti kita spill
apa namanya dokumentasi kegiatan kita di sini. Ya. Ustaz, kok bisa antum ada di sini? Silakan. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz ya. Langsung aja Ustaz. Kita udah nggak usah berkenalan, nggak usah basa-basi, langsung. Kok bisa Ustadz Fadli ada Ustadz Fadli yang asli Gorontalo Ustadz ya? Benar. Bisa ada di Pondok Pesantren Alam Tahfizul Quran Kolong NTT ini tuh. Ya. Gimana ceritanya? Kuasa Allah sebenarnya Ustaz. Nah, di balik kekuasaan Allah itu ceritanya panjang Ustaz. Jadi memang berawal mulanya itu dari pengutusan program dari Dai Nusantara Tepian Negeri, dari Mahat kami tercinta, Mahat Ali An-Nuaimi Jakarta, yang memang bekerja sama dengan Yayasan Baitul Halim Jakarta dalam program Dai Nusantara Tepian Negeri ini. Itu awal mulanya. Masya Allah. Di tahun 2016, kami, khususnya saya pribadi, itu tahu yang namanya NTT, San. Tahu yang namanya dengan Nusa Tenggara, itu di 2016. Kami diutus 3 orang. Saya, kemudian ada Lungkaro Ustaz Tanu, kemudian satu lagi sahabat kami, Syekh Rashid. Siap. Sebentar, izin. Oh, Ciri Masya khas Allah, ini nih. dalam Wajib. setiap kegiatan NTT kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah, Gus. Gus, ini salah satu, Masya Allah ya, pejuang NTT juga ya. Pejuang NTT. Masya Allah. Istimewa, Jazakallah khairan. Istimewa. Ya. Masya Allah. Izin Sat, saya nyeruput dulu Sat. Bismillah. Karena nggak afdol kalau nggak diseruput dulu nih. Masya Allah. Masya Allah. Gelas kelima. Yang kelima atau yang keenam? Keenam kayaknya. Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut Sat, lanjut Sat. Ya, jadi berawal mulai dari program kolaborasi antara Mahat Ali An-Nuaimi Jakarta dengan Yayasan Baitul Halim Jakarta Sat, dalam program Dai Nusantara Tepian Negeri. Jadi kebetulan di 2016 program ini sebenarnya program kampus kami, Mahat kami An-Nuaimi, memang sebelum-sebelumnya sudah menjalankan program ini, ada di Papua, yang ada di seluruh Indonesia, ada di Jawa Barat, ada di Sumatera, tetapi NTT belum ada San. Dan 2016 itu, alhamdulillah buka pertama dan bekerja sama dengan Yayasan Baitul Halim. 2016 ya. 2016. Dan antum bulan Agustus Tanu dan Ustaz Kainur Rosyid ya. Benar. Jadi itu tahun pertama dan awal untuk pembukaan program Dai Nusantara Tepian Negeri, khususnya yang ada di NTT. Itu kali pertama Ustaz. Dan dimulai oleh kami bertiga. Saya ditempatkan di Kolong. Ustaz Tanu ditempatkan di Kecamatan Beliling, tempatnya di Kaca. Tapi masih Manggarai Barat. Manggarai Barat, masih satu kabupaten. Kemudian Syekh Rashid itu di Kecamatan Sanungguang. Kalau nggak salah beliau itu di Noah Kondes. Bukan grup band ya, bukan Noah. Bukan itu nama tempat set. Nama tempat. Jadi tapi masih di Manggarai Barat juga. Masih Kabupaten Manggarai Barat. Yaitu berawal mulanya kami bisa sampai ke NTT. Tapi qadarullah, sekali lagi kuasa Allah set. 2016 berjalan dengan keunikan, dengan kenyamanan yang diberikan masyarakat NTT secara umumnya, dan khususnya masyarakat Siru, Dusun Kolong, yang dimana antum saat ini pijaki. Masya Allah. Itulah yang membuat kami bisa sampai dari 2016, khususnya anak pribadi, dari 2016 sampai saat ini sudah di 2025, udah jalan ke 10 tahun kurang lebih saat. Perjuangan ini kita mulai dari 2016 sampai saat ini. Masya Allah. Dari jumlah dai awalnya 3 orang, saya, Tanu, dan juga Rosid. Alhamdulillah saat ini
jumlah mahasiswa dari Mahat Ali An-Nuaimi Jakarta yang berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Halib Jakarta. Sampai saat ini terdata kurang lebih ada 54 pendai, Ustaz. Masya Allah. Hampir 60 dai yang sudah menginjakan kakinya, yang sudah mewakafkan dirinya selama setahun. Ada yang saat ini hampir 4 tahun. Yang terlama, alhamdulillah, Anasat 9 tahun udah jalan 10. Dan paling cepat itu setahun, Zat. Jadi terhitung dari 2016 sampai saat ini jumlah keseluruhan mahasiswa dai yang mengabdikan dirinya di Nusa Tenggara Timur dalam keseluruhan ada 6 titik, 6 kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur, itu kurang lebih ada 54 dai yang sudah mengabdikan dirinya. Masya Allah. Masya Allah. Kayaknya ada tamu tuh, anak-anak ya. Oh, Masya Allah. Itu ini yang mau jemput sembako kan. Inilah anak-anak, inilah yang luar biasa. Ini yang membuat kami. Tadi langsung ngalir aja ya. Ini langsung ngalir nih, Zat. Iya. Ini langsung, ya Allah. Ini Zat, yang membuat saya sampaikan, yang membuat kami nyaman. Bahwa support dari masyarakat itu nggak main-main. Mereka tuh nggak setengah-setengah. Mereka katakan support itu bukan dalam ucapan, tetapi dalam tindakan. Benar-benar real ya. Real. Karena memang saat ini mereka jalan 1,5 jam. 1,5 jam dari kaget. Copa. Anak sebenarnya kaget. Kok anak-anak yang turun. Tapi ini semangatnya mereka bantu. Karena sekali lagi karena kita tahu ini adalah kebaikan, Zat. Dan saya sering sampaikan ke binaan yang ada di Copa, kebaikan itu nggak akan datang kalau kita nggak pancing kebaikan. Jadi kalau saya mengibaratin ini saat magnet, seberapa besar magnet kita, seberapa besar magnet kita. Kalau semangat kita nih sedikit untuk menjemput kebaikan, yang datang juga sedikit. Berarti magnet kita kalau yang kecil nih, yang ketarik itu paling cuma paku 1, 2. Tapi kalau magnet itu segede HP, yang ketarik itu bukan cuma paku 1, martil pun ketarik. Jumlahnya banyak yang akan ketarik begitu. Dan Masya Allah ini mereka tunjukkan. Jadi mereka ini langsung aja ya kita natural aja, Zat. Jadi kita kedatangan tamu anak-anak sekolah dari Kampung Copa, Zat. Iya, ditemani oleh guru ngaji sih. Oleh guru ngaji, ditemani sama guru-gurunya. Iya. Dan mereka menempuh perjalanan dari Kampung Copa yang lebih ke atas lagi ke sini 1,5 jam. 1,5 jam. Untuk mengambil program sembako yang akan kita salurkan ke sana. Masya Allah, oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan Mitra Dai. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, makanya saya sampaikan terima kasih jazakallah untuk Badan Amil Zakat Nasional. Insya Allah tepat sasaran ya. Insya Allah. Kita kalau melihat NTT itu memang ya. Benar. Justru kadang kita bertanya pada hati kita, sudah seberapa pedulinya kita dengan saudara-saudara kita itu kadang. Walaupun mereka tidak minta secara langsung bagi, tapi kita seharusnya sebagai seorang muslim itu punya terpanggilan akan hal itu, Sat, ya. Jadi saya dihubungi oleh kepala sekolahnya, itu mereka tadi turun itu sekitar jam 8, Sat. Jam 8? Jam 8 mereka tadi udah jalan. Sekarang sudah jam? Udah musim sudah, Sat. Itu kurang Masya Allah, karena memang mungkin posisi jalannya lagi becek. Jadi otomatis mereka nggak bisa jalan normal, jadi harus menjaga keseimbangan tubuh, jatuh, berpotensi jatuh, ya. Jadi seperti itu, Sat. Mohon maaf, mungkin saya izin kita cut dulu sebentar ya, sahabat Mida. Insya Allah kita akan menyambut tamu dulu, anak-anak yang akan membawa barang-barang untuk penyaluran sembako di sana. Kita kembali lagi setelah ini. Udah dudukan tuh. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sahabat Mida. Setelah tadi kita break sebentar karena rombongan dari Desa Copa, Dusun Copa yang mengambil sembako untuk penyaluran kita nanti di sana. Ya, jadi dari mereka ada perwakilan yang mengambil dan itu masih anak-anak juga beberapa. Tapi Masya Allah semangatnya. Dengan jarak tempuh insya Allah secara jalan kaki 1,5 jam Sat, ya, sampai 2 jam, tapi dengan medan yang pastinya sedang tidak kondusif, Sat, ya, karena setelah hujan, Sat, ya.
strategi ujian. Tapi ala kulli hal ya kita doakan semoga amanahnya bisa tersampaikan. Nanti insya Allah dibarengi oleh para pejuang NTT dari sini. Baik Ustaz Fadli, kita lanjut ke obrolan kita. Masya Allah. Tadi pertanyaan pertama saya adalah kenapa antum bisa di NTT? Iya. Tadi saya mana tadi? Yang intinya Ustaz Ya. melihat besarnya sisi kekeluargaan di sini, Ustaz. Jadi terkait tentang kekeluargaan yang ada di NTT. Sebenarnya pertanyaan ini bagi orang-orang yang di luar NTT saat memang ada juga awalnya sebelum ke sini salah satu yang berekspektasi terlalu tinggi, maksudnya berpikiran yang tidak baik. Kalau memang yang terlihat bahwa NTT itu ya keras, sama seperti Papua, nggak jauh-jauh beda lah. Ternyata qadarullah ekspektasi saya memang berpikir seperti itu tuh salah. Ternyata NTT itu punya kekeluargaan yang tinggi, punya toleransi yang tinggi. Bahkan ketika saya masih ingat sekali 2016, ketika pertama kali datang, orang pertama yang kita ketemui itu Ketua MUI, ayahanda kami Ustaz Sakar Abdul Jangku. Dari 2016 Dari 2016 sampai saat ini alhamdulillah beliau terpilih lagi. Beliau pesan yang beliau sampaikan itu begini. Ketika menanyakan ke kami di mana titik-titik pengabdian, ketika beliau menyampaikan, mendengar kami semuanya rata-rata di Manggarai Barat, beliau menyampaikan begini, antum tidak usah ragu dengan orang Manggarai Barat, dengan orang NTT. Mereka itu Ustaz, bahkan kalau perlu jiwa mereka, nyawa mereka dipertaruhkan untuknya, menjaga antum, itu pasti akan mereka lakukan. Sebegitu kekeluargaannya. Keluarganya. Jadi mereka tuh nggak menimbang, nggak melihat kita dari mana, agama apa, dari suku mana. Ketika kita ada niat baik, datang di rumah mereka apalagi, itu udah mereka anggap sebagai bukan keluarga sendiri, ya. Tapi itu bukan hanya dalam ucapan kata-kata, itu akan mereka buktikan. Buktinya mereka akan totalitas bahasa ininya, mereka akan kasih makan kita begitu. Betul. Dan memang apa yang mereka punya, bahkan apa yang nggak punya mereka akan usahakan, tapi semampunya mereka begitu. Itulah NTT. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu, Ustaz. Tapi terlepas dari semua skenario Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah atur ya, Ustaz, ya, melalui jalur kolaborasi tadi di An-Nuaimi, lalu ditambah lagi dengan apa namanya lingkungan yang ternyata di luar ekspektasi kita, gitu, Ustaz, ya, yang mungkin tadinya kita kira seperti apa, ternyata lebih indah dari yang kita sangat dari yang indah. Kita lihat keindahan, yang dari kita bayangkan dari keindahan tersebut. Sampai itu semua membuat Ustaz bertahan dari 2016 sampai di sini berarti. Benar. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, Ustaz. Dan ini juga mungkin jadi pertanyaan buat sahabat Mida. Dan juga tadi beberapa dai pejuang NTT pun bertanya, kok bisa ada pesantren Alam Tahfizul Quran Kolong? Atau mungkin tempat dakwah ini nih, titik ini tuh gimana ceritanya, Ustaz? Sejarahnya mungkin sahabat Mida ini sangat ingin tahu nih. Dan ini saya pun per hari ini belum dapat cerita yang realnya seperti apa. 2016 itu kondisinya seperti apa, sehingga apa yang terjadi, lalu gimana langkah-langkah awal Ustadz bergerak dalam membuat siklus medan dakwah yang sekarang Masya Allah kita yang hadir udah sebenarnya tinggal melanjutkan saya sebenarnya. Ustadz yang merintis dari awal, dari nol. Hanya kan kita pengen tahu, siapa tahu ini jadi motivasi kita, semangat kita untuk membuat perintisan-perintisan pesantren awal di tempat-tempat yang misalkan. Padahal Ustadz. Sekali lagi kuasa Allah. Masya Allah. Saya nggak bisa, ya memang semuanya atas dasar kuasa Allah.
Saya khususnya sebagai insan hanya sekedar menjalani dan menikmati. Nah itu kalau kata ulamanya tuh Ustaz, al insanu fit tafkir, Nah, terus wallahu fit takdir. Masya Allah, benar. Jadi memang semua itu Allah yang ngatur dan itu memang udah kuasa Allah gitu kan. Jadi kita hanya menikmati, melaksanakan. Ketika saya pertama kali 2016, sebenarnya anak bukan di NTT, Ustaz. Pertama kali anak diumumkan oleh pihak Mahat, oleh pihak Yayasan Baitul Halim, anak di Indramayu. Oh bukan di sini bukan berarti? Di NTT anak. Jadi anak itu 2016 itu anak di Subang. Indramayu. Indramayu, maaf Indramayu, ya. Indramayu. Di sana di masjid, dan setelah itu anak kembali ke Gorontalo dan alhamdulillah anak melaksanakan sunnah, anak menikah dulu Zat. Setelah seminggu anak menikah, 25 anak menikah, tanggal 25 bulan depannya Agustus anak dikirim. Masya Allah. Dari bulan Agustus anak dikirim. Jadi seminggu setelah nikah itu anak langsung dikirim. Dan itu bukan dikirim di Indramayu, tetapi anak dirubah posisi itu di NTT. Jadi itu saat. Jadi kembali lagi bahwa pesantren ini ada sekali lagi kuasa Allah itu sampaikan. Ketika Ustaz datang ke sini tuh gimana tampilannya? Ya. Atau seperti apa view? Jadi memang, apakah seperti ini langsung kah atau gimana? Enggak, saat. Jadi memang pertama kali itu situasi mesin nggak seperti ini. Nggak seperti sekarang ini. Mungkin antum Ustaz Rizky mungkin pernah melihat dan mungkin pernah kesini saatnya. Itu di 2018 atau tahun kedua antum di sini lah. Iya. Nah itu kondisi masjidnya masih belum terplester dan kemudian belum ada keramik, belum jendelanya belum ada, ya. Dan masih banyak yang harus dibantu lah. Betul. Masih serba kemudian di samping kiri kanan ini nggak ada pendopo pondok itu nggak ada. Jadi masih berbentuk pohon kapuk tuh banyak. Kalau antum lihat dari ujung sampai ujung itu tuh pohon kapuk. Kemudian ini hutan, ada pohon-pohon gama dan lain sebagainya. Itu nggak ada bangunan satupun kecuali masjid. Dan tanahnya nggak segede ini dulu. Ya, itu gimana ceritanya? Ini tuh gimana tuh? Di luar kuasa Allah, tapi kan itu histori kan ada di Ustadz ya. Benar. Mungkin pejuang NTT pun yang 52 orang itu belum tentu semuanya tahu itu. Iya. Jadi sekali lagi ini semuanya tidak akan terjadi selain dari kuasa Allah, kemudian antusias masyarakat. Sekali lagi kembali tadi yang antum sampaikan, kekeluargaan mereka itu bukan hanya dengan kata-kata, Ustadz, antum di sini tenang saja. Kan ada orang yang menyampaikan itu, tapi ketika realita di lapangannya nggak begitu. Tapi beda halnya dengan orang-orang yang khususnya Kampung Kolong ini. Saya nggak cerita yang di luar. Yang saya rasakan begitu. Pokoknya kalau ada kami bantu sampaikan. Jadi anak wasat awal mula membangun pesantren itu hanya bukan juga berkeluh kesah ya ke masyarakat, tapi anak ingin menyampaikan bahwa pada waktu anak ingat banget pertama kali anak mengidekan ke salah satu orang tua kami di sini, beliau tua mukang di sini. Saya sampaikan ke orang tua kami, kayaknya perlu adanya kita tempat untuk duduk-duduk. Saya bilang begitu, untuk karena rata-rata orang Manggarai Barat ketika ketika ada sesuatu yang perlu dibahas, mereka harus bukan cuma 1-2 orang, jadi harus menghadirkan beberapa orang dalam ruang lingkup musyawarah begitu. Ada musyawarah yang mereka buat, dan anak pengen musyawarah itu bukan di masjid, ya, tapi musyawarah itu ada tempat, ada pendopo tersendiri untuk musyawarah. Sekaligus anak sisipin. Jadi ketika itu selain nggak digunakan untuk musyawarah, kalau kita buat ini, itu akan Anda buat pondok hijaiyah namanya. Dulu awal-awalnya saat pondok hijaiyah. Wah, ini pasti banyak yang nggak tahu. Pondok hijaiyah itu anak gantung di situ huruf alif bata sampai huruf ya saat. Jadi tempat mereka belajar, belajar Iqra dan sebagainya di situ. Selain tempat musyawarah, itu juga tempat untuk mengaji, tempat untuk ngelepas penat, dan khususnya adalah Anda melihat bahwa masyarakat Kolong, masyarakat Copa, dan di sebelah Kolong ini kan ada Copa dan juga ada Siribeo, nama dusunnya.
Setiap kalau ke pulang pasar, kehujanan, harapan itu ketika ada pendopo mereka bisa berteduh di situ. Dan alhamdulillah itu sempat saat. Jadi ketika beberapa tahun berjalan sebelum aktivitas kita memang benar-benar dan kemudian kita dapat legalitas pesantren, sebelumnya itu memang jadi tempat tongkrongan, tempat istirahat, berteduh lah ya, tempat musyawarah, hujan, iya. Itu. Jadi itu awal mulanya kita bangun satu pendopo, satu pondok kecil yang ukuran 2 kali 2,5. Ya memang pada waktu itu masyarakat berpikir ya udah kita nggak usah. Mereka sempat berpikir aneh nggak lama di sini, jadi kita nggak usah totalitas lah. Jadi cukup bawahnya pakai kayu gamal. Ya ini kayu gamal itu kayu yang memang mudah lapuk. Oh, beda Jadi sama jati ya? Beda sama jati. Kalau gamal ini ya paling kurang dari setahun dia udah mulai lapuk. Apalagi kalau ada rayap-rayap yang masuk kurang dari setahun udah lapuk. Tapi kalau sekarang ini kan semua sudah jati, udah jati ya? Kan di belakang kita ini udah jati semuanya. Sudah jati semua ya, jadi lebih kokoh lah ya. Benar. Jadi memang berpikir warga tuh begitu, sultan ini nggak lama. Mereka cuma setahun, ya udah nggak usah. Buat sayang jati nih, udah gamal aja. Nah tapi masya Allah kuasa Allah, dan karena rasa nyaman juga yang diberikan oleh masyarakat Kolong khususnya, setahun anak pikir nggak cukup. Dan melihat lagi bahwa santri anak pertama pada waktu itu 5 orang, kemudian naik 15 orang, dan anak melihat semangat mereka mengaji dan karena melihat bersih mereka, bersih maksud anak mereka terlepas dari tidak ada namanya gadget itu nggak ada. Jadi 5 berarti dulu di 2016 itu ya santri antum ya? Iya 5. Ngajinya di mana saat waktu itu? Ya mengaji di pendopo yang kita sebelum itu ada bukan. Jadi dulu bikin pendopo dulu. Ya, pendopo dulu yang kecil-kecil itu. Ya sebelumnya anak di rumah pengabdian anak. Di ada rumah kurang lebih sekitar 600 meter dari sini. Anak di orang tua angkat anak pada waktu itu. Pertama kali anak datang di rumah itu. Jadi ngaji itu di rumah itu saat. Kadang juga di masjid. Cuman ya kalau di masjid jarang datang. Jadi anak lebih ngaji udah kalau ngaji di rumah ya, datang 3, 5 kayak gitu. Akhirnya ya cari cara bagaimana mereka bisa terkumpul rame. Ada belikan jajan, jajan-jajan yang kadang kalau ke Bajo pulang kan jajan-jajan yang di Bajo dengan yang ada di daerah kecamatan pada waktu itu beda san. Beda. Agak dibaratin agak lebih berkualitas lah. Kalau yang di kecamatan ini biasanya di pasar-pasar kita di sini ya itu aja gitu. Produk rumah benar, kalau homemade lah ya, homemade. Ya benar. Kalau di Bajo ini udah supermarket, ya warung-warung kecil. Jadi kayak ada cake yang itu sudah ada yang dijual. Itu anda bawa, anda beli ke mereka. Supermarket sudah banyak lah ya kalau di Bajo tuh. Ya. Bajo sudah ada. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada Alfamart, dulu belum ada. Nah, dulu 2016, 17, 18 itu belum ada. Nah itu jadi salah satu cara Anda untuk membuat mereka berkumpul. Bahkan Anda ketika pengabdian di awal-awal, Anda salah satu yang bingung karena melihat dari teman-teman yang lain sudah dalam pelaporan pengabdiannya, berkumpul dengan santrinya. Anda yang masih baku nggak ada apa-apa nih, Seth. Tempat pun masih belum siap ya. Belum siap karena memang datang ke sini ngaji anak sendiri, bahkan anak makmum, anak juga imam, anak juga azan. Dan itu pernah merasakan ya? Bukan pernah, sering anak dulu merasakan. Anak yang azan, anak yang qomat, anak yang imam, anak juga yang makmum. Jadi cuma sendiri, ini anak sendiri di masjid itu ya? Iya. Jadi ya itu pernah anak rasakan dulu 2016. Ya alhamdulillah. Ya itulah saat dari berawal 5 santri, 10, 15 sampai agak lama itu di 35. 2017 Anda ingin membuktikan kepada yayasan, walaupun Anda nggak ada laporan di awal-awal, tapi insya Allah Anda akan usahakan anak-anak akan buktikan bahwa NTT walaupun kita di pelosok, tapi mereka bisa ngafalin Quran. Waktu itu saat kita datangkan mudir kita langsung, Ustadz Itang Rusmana, dan juga bersamai oleh Ustadz Syekh Abdurrahman Al-Misri. Beliau datang, beliau menyampaikan pakai bahasa Arabia, pakai bahasa Arab, Ustadz Itang yang penerjemahnya.
Nah, pada waktu yang kami tampilkan juz 30 Ustaz. Alhamdulillah menurut Syekh bacaannya bagus. Di tahun kedua kami undang Dr. Agus. Dr. Agus dan beliau Masya Allah ini bacaannya bagus. Nah ini ya kurang lebih seperti itu ceritanya Ustaz. Dari order 5, 10, 15, agak lama 35. Alhamdulillah saat ini sudah Allah amanahkan dan Allah percaya dan dipercaya juga oleh masyarakat, oleh para orang tua wali. Yang paling jauh santri kami dari Lembata. Dari Lembata. Yang ada tempat 6 dai kita siapa sekarang di sana? ada Ustadz Dede. Ustadz Dede. Ustadz Imron di sana. Yang katanya kapal itu sebulan sekali saja. Benar. Jadi kalau misalkan dia nggak di tanggal itu baru bisa berangkat bulan depannya. Jadi memang harus menyediakan space waktu yang lama. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini udah 100 lebih santri. Ya alhamdulillah. Dan terjauh dari Lembata. Kalau di Manggarai Barat yang terjauh itu di Pulau Longos. Alhamdulillah salah satu pimpinan pesantren Hidayatullah. Itu anaknya di sini juga, saya ada 2 orang anak. Masya Allah. Ya. Pimpinan Hidayatullah di sini anaknya sekarang. Sekarang saat Masya ini. Allah. Sudah 3 tahun. Alhamdulillah saat. Masya Allah, tabarakallah. Artinya sebegitu antusiasnya dari mulai dulu 2016 5 santri, sekarang sudah menginjak angka berapa Sat? Total semua? 110 santri. 110 dengan alumni yang sudah keluar berapa Sat? Kurang lebih yang keluar udah sekitar 20 santri ya 30. Dari angkatan pertama? Dari angkatan pertama. 20 tambah 100 berapa tadi? 115 lah kurang untuk seluruh. Ya total hampir 130-an lah ya. 130-an selama 6 tahun itu, dan dengan perjuangan dan dengan support dari masyarakat bisa menjadi sebuah kampung yang damai seperti ini. Masya Allah Ustaz ya. Memang luar biasa. Masya Allah. Dan masjidnya pun makmur ya. Saya ingat banget dulu 2018 ke sini tuh. Benar. Ya belum seperti inilah, dan ini Masya Allah bagian dari keberkahan ya, selalu bertambahnya kebaikan. Masya Allah. Baik Ustaz, dan lanjut nih Ustaz. Tadi saya ngomong selalu pejuang NTT. Boleh minum dulu Ustaz? Insya Allah kita maraton ini dari subuh ya. Mengikuti kegiatan, karena saya merasa mubazir gitu kalau di waktu yang sempit ini bertemu dengan sahabat baik saya ini dan juga para santri dan juga bersama para pejuang NTT yang saya Masya Allah ya, kita banggakan semuanya. Masya Allah. Kalau kita sia-siakan waktu sini tuh maka ini kita pengen dokumentasikan semuanya menjadi sebuah syiar gitu Ustaz. Jadi saya sudah singgung sedikit pejuang NTT. Benar. Pejuang NTT itu apa dan gimana itu kita bisa memahami sebuah pejuang NTT itu Ustaz? Karena antum ini kan orang perdana yang di sini gitu kan. Maka dianggap menjadi orang yang paling tua dalam proses berjalannya perjuangan NTT ini. Monggo Ustaz. Memang pejuang NTT, kenapa bisa sampai pejuang NTT? Ya karena memang semua rata-rata teman-teman mahasiswa dari Mahat Ali An-Nuaimi Jakarta, alhamdulillah tahun ini ada yang berbeda. Ada yang bukan dari An-Nuaimi, tapi masuk juga dalam perjuangan NTT. Jadi siapapun yang mau menjadi bagian dari perjuangan kita di sini, itu kita anggap menjadi bagian dari perjuangan NTT, walaupun dia tidak bagian dari An-Nuaimi gitu saja. Siap. Jadi karena melihat dari keikhlasan teman-teman ini, jadi bayangkan antum teman-teman ini, mereka bukan hanya sekedar melaksanakan tugas dari kampus, melaksanakan bukan hanya sekedar samina wa ata'na kepada seorang mudir ma'had, tetapi mereka untuk bisa datang ke sini banyak yang harus mereka siapkan. Salah satunya adalah keikhlasan yang besar, karena mereka ke sini, mereka meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan semua fasilitas yang mungkin ketika di kampungnya dan dibandingkan dengan di NTT jauh. Mungkin ketika teman-teman yang ngabdi saat ini di Kolong, ya antum lihat tadi malam kita jalan kaki ya, ini kan nggak ada. Mungkin ketika sampai di sini baru, dan anak rasain itu
Anda ngerasain itu sama istri. Fasilitas ketika Anda di Badung, ketika Anda di Gorontalo, ya berbeda dengan di sini. Di sini nggak ada lampu ketika malam hari. Ketika kita mau apa yang kita inginkan harus jauh ke sana, harus ke Lembor, harus butuh perjuangan 1-2 jam harus ke sana. Nah, kok kenapa bisa betah? Kenapa mereka bisa mau? Itu kan mereka ikhlas, menimbulkan keikhlasan dulu. Oh, saya harus ke sana harus ikhlas. Dan mereka ke sini ya betul-betul ingin memajukan agama ini, memajukan dakwah ini. Dari apa? Apa yang mereka dari sedikit ilmu yang mereka punya, dari pengabdian mereka. 1 tahun lamanya mereka akan mengabdikan dirinya mereka. Gak ada titel yang tepat kecuali mereka seorang pejuang. Jadi memang mereka itu kenapa dinamakan pejuang NTT? Karena mereka semua memiliki daya juang yang tinggi. Dibarengi dengan keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ada yang namanya Apri Prakoso, perkasa. Udah perkasa, punya daya juang tinggi, cocok tuh kan Zat. Iya. Masya Allah. Jadi ya. mereka yang kasih itu mereka bukan abal-abal kalau kata anak. Mereka memang benar-benar ya banyak yang mereka bisa sampai ke sini, banyak perjuangan yang mereka lalui. Dan kenapa NTT? Ya karena wilayahnya NTT. Gitu. Makanya Anda namakan pejuang NTT. Cocok sih, cocok namanya. Cocok. Karena saya merasakan sendiri perjuangan semalam gitu ya. Sampai ke titik ini itu Masya Allah. Penuh dengan tadabur. Ya Allah, bagaimana ini setiap hari melaksanakan kegiatan seperti ini. Ya, tapi ya Masya Allah itu memang kalau dalam Al-Quran itu kan walaula nafaron min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu menentukan sebagian orang dari sebuah komunitas itu ya hanya sebagian. Nafaron, sebagian orang untuk bisa dia mau berjuang gitu, Ustaz. Masya Allah. Itu liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim gitu kan. Makanya ketika kata berjuang itu dikatakan berjuang NTT, ya Masya Allah sih. Ya mungkin sahabat Mida ada yang mau coba ya. Mau silaturahmi ke Pondok Pesantren Alam Tahfizul Quran Kolong NTT, Desa Siru, ke Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Nusa Tenggara Timur. Untuk yang biasa mempunyai hobi jalan-jalan jauh nih sambil rihlah tadaburiyah, rihlah imaniyah, rihlah kauniyah dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bahkan ada cahaya Islam di tempat yang mungkin tidak kita pernah bayangkan. Bahkan mungkin bisa jadi kita sebagai orang kota itu malu, kita kadang malu gitu ya, melihat cahaya Islam yang begitu terang di tempat yang tidak seterang gemerlap dunia, tapi gemerlap keimanan ada di situ gitu, Ustaz. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi itu ya, Ustaz ya, latar belakang kenapa dinamakan pejuang NTT. Benar. Nah, Ustaz ini kan sebagai orang perintis lah ya. Alhamdulillah. Dan sehingga saya yakin semua alur cerita dari total semua berapa Ustaz pejuang NTT yang sampai sekarang terdaftar itu? Kurang lebih 54. 54, dan yang masih eksis sekarang ada kurang lebih kemarin berkumpul udah 14-15 lah. 15. Iya. Sebagian dari mereka sedang berjuang di tempat lain saja. Benar. Tapi yang tercatat sampai hari ini ada di angka 15 orang. Benar. Atau mungkin dari 52 orang itu. Boleh share ke kita hal-hal perjuangan apa yang bisa diketahui oleh sahabat Mida ini. Inti langsung itunya aja, Ustaz. Atau misalkan pernah ada yang seperti apa gitu perjuangannya tuh yang kita buat kita tuh jadi Masya Allah gitu, Ustaz. Perjuangannya itu, Ustaz. Padahal, Ustaz. Memang kalau cerita-cerita seperti itu banyak sih, Ustaz ya. Dan Ana pernah ngalamin. Nah, boleh dari antum ini sebagai kepalanya justru paling banyak pastinya nih. Ana pernah ngalamin, Ustaz. Cerita-cerita dari cerita sedih. Bahkan cerita itu sampai saat ini masih membekas.
ada buktinya, dan itu nggak akan Ana lupakan, dan insya Allah ini Ana berharap ini akan menjadi saksi ke depan. Ana 2018 Tad. 2018 pernah timbul dalam diri Ana itu rasa, ya naudzubillah, pada waktu itu berpikir untuk ingin meninggalkan NTT. Selesai. Ingin selesai, dan Ana ngambil langkah itu 2018. Ana ngambil langkah itu dan Ana sampaikan ke istri, dan beliau bilang, terserah kamu sebagai kepala keluarga, bismillah, kami ikut. Dan Ana bertindak saat. Tapi Masya Allah, 2018 itu suasana musim hujan begini saat. Musim hujan begini, di hari Ahad malamnya kami bikin acara perpisahan, tapi saya tidak sampaikan bahwa itu perpisahan. Saya tahu mereka masyarakat di sini, ketika saya sampaikan saya ingin kembali dan tidak kembali lagi, saya ingin pulang dan tidak ingin kembali lagi, itu pasti mereka pasti akan sedih, kecewa dan lain sebagainya. Saya sampaikan ke istri, nanti ketika kita sampai di Jawa, ketika kita sampai di rumah, baru kita kabarin bahwa kita akan ada yang menggantikan kita. Istri ya bismillah, kami ngikut aja. Akhirnya saat hari Ahad kami jalan. Saya bawa anak, pada waktu itu anak-anak masih 8 bulan. Kami dari sini jalan kaki sampai ke bawah. Ada kali yang kemarin semalam kita seberangi. Dari pagi hujan rintik-rintik di sini. Kami jalan becek. Kami ditemani oleh masyarakat. Beliau adalah saat ini jadi RT. Kami ditemani beliau dan masyarakat yang lainnya dan beberapa santri. Bawa barang-barang. Saya bawa barang full kembali. Kami jalan 1 jam perjalanan, kami tiba di Sungai Sembo yang pertama. Yang kecil itu. Yang kecil. Iya. Ternyata qadarullah Ustaz. Di situ yang kecil tapi deras tuh Ustaz. Deras, dan kemarin itu sampai ke, antum melihat ada belokan sampai ke situ. Sampai situ. Jadi ketinggian itu banjir terbesar. Kalau kemarin hampir setengah pohon kelapa setinggi. Masya Allah. Di situ jembatan gantung miring, putus talinya, hampir miring, dan alhamdulillah baru beberapa pekan yang lalu diperbaiki. 2018 banjir di situ. Ada cerita di balik itu Ustaz. Ana ditemani oleh salah satu Ustaz Fakih, sahabat Ana. Sampai sana, sampai di kali itu kami terjebak. Ana udah pesan tiket Ustaz. Tiket Ana pada waktu itu jam 2.30, setengah 3. Sudah di ruang tunggu, perkiraan jam 3 terbang. Ana pada waktu itu pakai pesawat Citylink. Ana pesan tiket berdua sama anak, kita bertiga jalan. Ternyata qadarullah sampai di situ kami banjir. Itu Ana berpikir bagaimana caranya kita bisa lewati banjir itu. Jadi banyak cara, dibantu sama santri nyebrangin pakaian, tiba waktunya nyebrangin anak dan istri. Yang Ana seberangin pertama adalah alhamdulillah Allah masih berikan, masih Allah jaga, dan kemudian juga Ana bisa pengalaman lah berenang saat Ana gendong istri Ana, disaksikan oleh masyarakat Ciru, dan juga ada masyarakat sebagian yang Paywako saat Ana gendong istri Ana belakang, seberangin, kemudian Ana balik lagi ngambil anak Ana yang umur 8 bulan. Itu saat ragu, sempat ragu. Kata Nabi bilang bismillah, ada Allah. Itu Masya Allah, benar-benar Ana berada dalam posisi betul-betul nyandarin semua ke Allah.
Anak ambil anak taruh di pundak anak taruh di pundak, anak turun, itu air sudah setinggi leher. Sudah setinggi leher. Dan itu disaksikan oleh masyarakat. Pas anak turun, sudah setinggi leher. Anak-anak langsung menangis. Anak berpikir, itu tetap kita harus nyebrang. Anak ambil, anak angkat, dan posisinya, kenapa namanya? Ini dia potong nih. Yang di sebelah sana itu dicampur semen saja bisa. Yang mana? Ya? Yang di sebelah Di pinggir temboknya itu. tapi tidak terlalu jauh toh? Tengah apa? Hampir 20 cm. Nah, berapa? Segini. Tak. Berapa? Lepas itu saya tanya apa tadi mau baik, ada tuh belum kapan baru selesai lagi? Sama sekap di atas pintu. Kalau boleh ya? Insya Allah. Beliau salah satu amai, emai. Ya, emak. Masya Allah, masyarakat ini semalam menjamu kita juga ya, Ustaz ya. Ya. Di sini sampai jam 11. Benar. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi mungkin Anda lanjut lagi. Iya, lanjut. Ya. Ini kita natural aja, nanti kalau ada yang datang lagi, lanjut lagi aja, Ustaz. Ya, inilah resiko ketika bukan di sebuah ruangan khusus. Gak apa-apa, memang naturalisasi yang kita tunjukkan di sini. Ada santri lewat santri, ada kambing lewat kambing, gitu ya. Jadi ada masyarakat kita ke masyarakat. Ya. Jadi anak gendong anak-anak di pundak, anak angkat set. Awalnya di sini anak angkat. Jadi yang kelihatan itu cuma tangan anak, pergelangan tangan anak, sama ketiak anak-anak ke atas. Ke bawah itu udah ketutup air. Ini Zat, Masya Allah. Ini, anak kalau nginget masa-masa itu, ya Allah, anak cuma terbesit dalam hati anak, ya Allah, anak datang ke sini, terbesit. Sempat anak ketika mau pindahin itu, anak berpikir, ya Allah, anak kesini itu cuma untuk ngajarin agama. Nggak ada yang aneh ngarep yang lain. Aneh mau kembali ke rumah, mau ketemu orang tua, gitu. Anak angkat anak-anak, anak terbesit dalam hati Allah, yang anak injak batu. Ya Allah, anak injak batu dari seberang ke seberang saat. Dengan izin dan kuasa Allah, anak injak itu sepenuhnya batu. Kalau anak nggak nginjak batu, anak tenggelam. Yang anak injak itu batu, sampai anak ke seberang. Dan itu cuma adalah satu tarikan napas. Ketika anak ke atas, anak nggak ada yang biasa kan kalau tahan napas, udah sampai sana kan, alhamdulillah dengan izin Allah, anak nggak begitu. Nah, teman anak fakih, itu hampir tenggelam di hari itu, hampir tenggelam beliau di hari itu. Ya, itu menjadi cerita yang memang anak akan lupakan. Setelah itu kita berusaha langsung, karena berpikir jam 3 pesawat kan, kita banjir besar saat jembatan yang besar itu nggak bisa dilewati, Tutupan air juga itu. Jadi kita pindah ke jalur lain, kita udah berusaha, akhirnya qadarullah saat anak nggak bisa terbang. Orang tua udah tahu, bahkan pihak orang tua anak udah hubungin pihak Citylink menanyakan apakah ada penumpang atas nama Fadli Daud beserta Lia Nur Saada. Dan mereka sampaikan bahwa penumpang ini benar ada pesan tapi tidak check-in. Orang tua anak itu pada itu benar. Saya pernah jadi berangkat karena ada musibah 2018 itu musibah besar di Manggarai Barat. Ada 12 titik longsor. Ya memang nggak bisa lewat sama sekali. Ini jalur kemarin kita lewatin kemarin itu. Ya benar, itu tertutup tertutup longsor 12 titik. Jadi Allah anak gak jadi berangkat. Masya Allah.
Jadi udah ngelewatin banjir tapi tetap masih diuji lagi dengan 12 titik longsor. Iya. Yang akhirnya ujung-ujungnya jadi nggak bisa berangkat saat ya. Jadi nggak bisa berangkat, tiket itu hangus, Ana mau schedule dan lain sebagainya nggak bisa Sat, karena jaringan mati total 2 hari, lampu juga mati total 2 hari, ya terjadilah hangus. Artinya perjuangan itu bukan lagi apa ya bersifat sosial, tapi ujian yang misalkan kayak ngelawan karakter orang, tapi sudah sampai bertaruh nyawa saja. Masya Allah, pernah ya. merasakan itu Ustaz. Masya Allah. Memang saya merasakan itu semalam itu nggak kebayang kalau misalkan kondisinya sedang ekstrim cuacanya gitu sehingga ada banjir kah atau apa itu. Semalam kan sempat kita kan ngangkat Angkat motor itu malam itu. Karena memang ketika dipaksakan satu motor-motor bebek begini udah kandas di tengah jalan. Dan akhirnya harus ke kota lagi. Harus ke kota lagi. Karena di sini nggak ada bengkel atau apa gitu, nggak ada. Jadi kalau motor kenapa-kenapa tuh ya resikonya dia harus dibawa ke kota dan pastinya makan biaya lagi dan butuhkan tenaga ekstra saja. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Itulah cerita Anda pribadi sih. Dan pernah ada satu lagi. Dan ini ada cerita unik ya. Anda nggak percaya tapi Anda harus percaya. Siap. Itu terjadi di 2019 kalau nggak salah. 20-an kalau nggak salah. Ini Masya Allah. Ana kena musibah sih. Dan mohon maaf Ana mohon izin tunjukkan. Tangan Ana bengkok. Ini Anda dapatkan kenang-kenangan ini bukan di tempat lain. Anda dapatkan ini di sini. Lokasinya coklat hitam. Iya di sana ya. Itu ruang mesin. Genset. Ruang mesin diesel ya. Ruang mesin diesel untuk dengan diesel itu santri bisa mengaji listrik ya malam hari untuk listrik 2020 kalau nggak salah, ada kalau nggak lupa 2019 atau 2020 lah kejadian itu. Anda slinger kembali slingernya, padahal dari 2017 18 19 Ana pegang itu barang tapi nggak pernah ada masalah, musibah ya nggak gitu pernah ya. Tapi memang sekali lagi kuasa Allah udah memang Allah takdirkan langsung kembali Ustaz. Aneh patah. Ana di sini wah Masya Allah, Ana merasa bagaimana kekeluargaan masyarakat mereka datang merawat Ana. Tangan Ana kalau bisa dihitung pada waktu itu, ini cerita unik tapi memang Masya Allah masyarakat datang orang tua dengan keyakinannya mereka Bismillah sembuh sap tiup kunyah ini wah udah campur berbaur di sini datang lagi kakek satu non medis ya tapi Masya Allah mereka selagi apa yang bisa mereka ikhtiarkan untuk membantu Ustaz dibantu gitu lakukan ya. Dengan kemampuan dan semaksimal yang bisa mereka berikan. Itu berapa dukun tuh Ustaz berarti dan mereka langsung memang dengan secara mereka datang untuk menjenguk, pegang Bismillah Ustaz. Tidak lama tiup kunyah daun ini segala macam. Anak alhamdulillah ini bercampur nih. Itu di 2018. Dan ada cerita ini Ustaz. Ada anak ke dokter. Alhamdulillah anak nggak sempat pasang pen. Kemudian pernah di ahli tukang memang dipatahin dulu lurus. Alhamdulillah dengan izin dari kuasa Allah lurus. Kemudian anak kembali ke Jambi pada waktu itu. Anak lurusin di sana ke ahli tulang lurus. Tapi ketika anak kembali ke Gorontalo, anak kena musibah lagi, jatuh dari motor CRF tinggi ini. Akhirnya tangan anak kebentur ke aspal, kembali lagi. Kembali lagi tanganannya patah lagi. Dan kemudian ada ahli tulang lagi, lurusin dipinin sampai ada kembali ke NTT, buka lurus lagi. Apa yang terjadi? Ana ada kejadian yang terjadi
kalau di Gorontalo itu Anda jatuh dari motor karena kestrum. Kestrum di kebetulan kalau di Gorontalo itu ada acara sebelum Lebaran, Sembilotohe pasang lampu namanya, Sat. Anda kestrum kabel-kabel yang dibuat terowongan. Anda pegang, lompatan dari motor, kebentur, patah lagi. Itu kejadian di Gorontalo. Setelah dari sana udah lurus, Anda pulang ke sini, itu ada kejadian lagi. Santri Anda minta tolong untuk ngambilin helm. Mereka nggak hati-hati, lari sambil muter helm, kenalah tangan aneh, nengok begini, kena tak, dengan izin kuasa Allah patah lagi, patah lagi. Aneh sambungin lagi, bantu. Berapa kali berarti itu saat kejadiannya? Sudah 2 kali nih. Ini 2 kali itu. Lurus. Aneh udah merasa ini udah lurus. Pas sudah dibantu, kemudian Anda pergi ke Manggarai Timur, pengantaran dai, pengantaran dai. Ketemu Anda sama salah satu orang yang ahli tulang. Beliau lihat, kenapa aku bungkus, Ustaz? Beliau buka, wih, ini Ustaz Fadli. Kalau saya, dan memang beliau ahli tulang, dari Singapura datang ke situ, katanya ada bule-bule yang datang main ke wisata ke Pulau Riung. Nah, kan memang dekat dengan wisata itu, Zat. Itu biasa kalau ada persoalan tentang tulang itu beliau ahli. Beliau pegang tangan saya, beliau bilang ini kalau saya sehari dan akan, beliau itu pakar tulang dan sudah banyak ngobatin bahkan turis-turis yang wisata, karena kebetulan dekat dengan salah satu wisata Riung, Pulau Riung. Jadi banyak wisata turis-turis yang ketika ada kecelakaan, yang ada sangkut pautnya dengan pertulangan, itu beliau yang nangani. Beliau itu menyarankan, beliau ketika pegang tangan Ana pada waktu itu, beliau bilang ini nggak usah. Dan ini memang bisa dikatakan mereka membahasakan, oh lah muri, oleh-oleh dia muri. Jadi kenang-kenangan dia muri. Ini adalah kenang-kenangan dari Tuhan, kenang-kenangan dari Allah. Gitu. Ini akan insya Allah akan jadi saksi. Jadi Masya Allah. Kalau mereka melihat bahwa ketika kamu akan perbaiki ini, akan hanya begitu siklusnya. Kamu akan patah lagi, kemudian nanti kalau lurusin patah lagi, kamu akan ngerasain sakitnya lagi. Ya udah Bismillah. Karena antum juga sudah beberapa kali merasakan. Ya. Makanya sampaikan tadi, Seth. Percaya atau tidak percaya Anda ngalamin. Ya, kalau Anda lebih ke ini mungkin Anda harus lebih yakin bahwa bukan karena Allah bikin begini. Ya insya Allah terkait tentang amalan Anda pribadi, insya Allah Anda yakin itu urusan Allah dan itu nanti Allah yang maha tahu lah. Allah yang maha tahu lah. Diserahkan sebetulnya ke Allah. Cuma ya tanggapan dari masyarakat ya seperti itu. Nah, dan kemudian saat ketika Anda tugas di Lembata, beberapa bulan Anda diamanahkan oleh para asatid ke sana. Anda pernah tergiur melihat apa namanya peluang di luar. Ya, melihat cerita karena memang ketika masyarakat Lembata melihat kondisi tangan Ana dan mereka prihatin dan memberikan solusi bahwa ini saat ke salah satu pakar tulang. Wow, ini lihat ini lebih hebat saat daripada yang ada di Kalimantan. Hidayah itu, oh ini lebih hebat. Lihatinlah videonya saat. Dan memang Masya Allah, caranya beliau mengobati itu memang luar biasa. Kagum orang semua melihat. Dan itu nggak jauh dari tempat Anda tinggal. Nah akhirnya Anda sempat merencana mau ke sana, tapi qadarullah apa saat yang terjadi. Besok paginya, Anda ketika mau berangkat saat, Anda kepleset. Anda kepleset. Udah janjian mau ke sana, Anda kepleset paginya. Mau menuju motor udah selesai mandi, kepleset di depan rumah Anda. Kepleset, alhamdulillah, gak berefek ke tangan Anda kembali patah lagi enggak. Nah, jadi hanya sekedar kepleset. Kemudian Anda telepon yang mengajak Anda ke sana.
Anda bilang Anda kejadian lagi karena memang Anda udah ceritakan bahwa Anda udah beberapa kali. Karena tertarik dengan penyembuhan ini dan insya Allah Bismillah Anda ikhtiarkan, ternyata kejadian itu Anda sampaikan, Anda hampir lagi nih, hanya mereka bilang oh Bismillah kayaknya udahlah Ustaz. Nah dari situ Anda ya fokus ke gak fokus lagi untuk ngurusin ini Ustaz. Bismillah lah. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai saat ini kayak nggak ada terasa apa-apa, cuman efeknya mungkin ketika terlihat tangannya agak bengkok. Iya, gitu kelihatan aja. sih. Boleh dilihat Sat ke kamera Sat, Apa? ini ya. Ini. Ya, Sat. Masya Allah. Kelihatan sekali nih Sat. Insya Allah. Insya Allah kita doakan ya sahabat Mida ini jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah. Dan terbukti setelah ketika dipasrahkan ternyata malah hal-hal negatif itu tidak terulang. Tidak terulang. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Dan Ana dengan kondisi Ana begini, alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Motor bisa, motor ya? Bisa, Zat. Oke. Bisa, bahkan kemarin kita liko ke Lembatan, Ana bonceng teman dan lain sebagainya. Aman insya Allah. Aman Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya karena lebih seperti itu saat cerita-cerita Ana selama mendapatkan ya. Masya Allah ya, setiap perjuangannya sudah lagi bukan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Benar. Perjuangan ini bukan lagi antara bukan lagi antara sesama manusia, tapi bisa jadi antara manusia dan alam akhirat langsung gitu. Bukan manusia dengan alam akhirat gitu kan. Telat dikit, salah dikit ya kan. Tapi memang jiwa ketawakalan, jiwa berserah diri itu kadang justru malah itu yang menjadi penolong kita. Benar. Semakin berserah diri kita, justru malah semakin Allah tunjukkan pertolongan-pertolongannya. Dan Ana rasa itu ada di dalam kisah hidup perjuangan para pejuang NTT nih. Dari semua kisah-kisah yang ada nih. Nanti doakanlah Sat, semoga Mitra Dai bisa mengabadikan nih semua kisah-kisah menarik yang ada di perjalanan pejuang NTT ini Sat. Modalnya Sat ya. Amin. Insya Allah butuh support dari antum juga nih, karena si pemilik historinya nih ada di sini nih. Yang terakhir Ustaz, sebagai penutup nih, mungkin boleh uraikan sedikit ke teman-teman Mida harapan Ustaz, baik untuk pesantren, untuk pejuang NTT dan untuk kaum muslimin secara umumnya Ustaz. Padahal Ustaz. Harapan Ana khususnya ya untuk pejuang NTT. Intinya semakin istiqomah. Ustaz Afan, mic-nya agak diatasin, suara antum agak keras karena ketutupan itu. Coba agak atas sih, kasih atas lagi. Nggak bindang nanti. Nggak apa-apa, udah. Kasih keras, lebih baik bindang daripada nggak jelas. No, bukan di situ, yang kedua aja. Situ, kasih masuk. Sip. Kasih keras suara antum dikit ya. Harapan ini. Yuk. Ada harapan apa ya? Ini harapan antum ya, harapan untuk pesantren, pejuang NTT dan kaum muslimin melihat perjuangan yang ada di NTT ini secara umum. Terkait harapan untuk pesantren ini Sat, ya, intinya semakin banyak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang khususnya orang tua yang menitipkan anaknya yang ada di sini. Insyaallah. Kemudian harapannya juga semakin bisa memberikan sesuai apa yang diharapkan oleh orang tua wali yang menitipkan anak-anaknya di sini. Kemudian juga semakin pesantren semakin lengkap fasilitasnya. Amin. Semakin bisa bermanfaat bukan hanya untuk para santri, kepada para wali murid yang menitipkan anak-anaknya, tapi juga kepada siru khususnya, dan untuk Manggarai Barat pada umumnya bisa bermanfaat lah. Kemudian untuk pejuang NTT, halakoh kecil ini, ya harapannya semakin besar, semakin besar semakin istiqomah, semakin jaya ke depannya, jaya dalam arti bisa memegang amanah dari orang, baik itu dari Mitra Dai ataupun dari lembaga-lembaga yang lain. Kemudian ya harapan umumnya untuk kaum muslimin khususnya yang ada di NTT semakin peduli satu sama lain. Masya Allah. Semakin peduli dalam perjuangan ini. Ya sebagaimana yang kita yakin bahwa kita umat Islam itu bersaudara.
ya semakin peduli aja Ustaz, karena Siap. memang yang kami lihat bahwa yang kami rasakan kepedulian ini timbul hanya dari luar. Maka saya sampaikan harapan kami ke para muslimin yang ada di NTT, Labuan Bajo, khususnya yang ada di daerah sekitaran Siru, ya semakin peduli lah dengan perjuangan dakwah ini. Siap. Karena insya Allah yang harus kita yakini bahwa ketika kita peduli dengan orang, apalagi ini saudara kita sendiri, ke depan juga kita apa yang kita inginkan tidak ada kata lain kecuali Allah ijabah. Seperti ya kurang lebih seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang pasti ya santri-santri Desa Siru bisa tembus sampai ke kebermanfaatannya sampai ke lingkup nasional, bahkan kalau sampai ke internasional gitu ya. Amin. Iya, dengan pendidikan yang insya Allah hadi ini apa namanya fokus gitu ya, dengan tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuk ke dunia gemerlapan sekarang nih, anak-anak dengan gadgetnya ya kan Zat. Betul. Terus juga dengan kehidupan ya lainnya, tapi anak-anak ini masih bisa dididik, diarahkan secara maksimal, dan insya Allah ke depan mereka jadi generasi-generasi yang membanggakan negara kita. Amin, Indonesia amin. Dan khususnya bagi agama kita, agama Islam, rahmatan lil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Fadli atas waktunya. Allahumma sholli. Podcast dengan antum ini menutup serial podcast kita di Safari Dakwah NTT ini ya, di pembuka tahun 2025 ini, dan Masya Allah banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari perjalanan dakwah ini. Dan tadi saya sudah sampaikan ya doanya, semoga kita bisa merilis di tahun ini buku khusus untuk perjalanan dakwah dari sahabat-sahabat kita yang ada di NTT. Masya Allah. Insya Allah Ta'ala itu cita-cita kami, agar siapapun nanti penerusnya gitu ya, spirit dakwah, semangat berdakwah di pelosok-pelosok NTT ini tidak putus gitu Ustaz ya. Apalagi Ustaz Fadli nanti insya Allah perjuangan dakwahnya tuh bisa terus dirasakan sampai generasi pejuang NTT. Sampai putra antum yang baru lahir siapa namanya? Nabawi Najah Keigra Daud. Masya Allah. Daud aja deh Nabi. Nabawi Najra. Najah. Oh, Nabawi Najah. Keigra itu Keigra. lambang Eiger Saat. Beliau ini memang hobinya daki ya. Jadi mendaki Saat. Mendaki. Kalau daki aduh kepereman di sana. Ala kulli hal, jazakallahu khairan Saat. Masya Allah, terima kasih atas jamuannya juga selama beberapa hari ini. Dan terima kasih sahabat Mida yang selalu mensupport kanal YouTube kami, dan seluruh pejuang NTT yang ada, dan sudah memberikan pelajaran buat kita semua bahwasanya kekeluargaan, perjuangan, keikhlasan, keseriusan, dan khidmat di tengah-tengah masyarakat itu begitu indah, dan bisa menjadi yang terpenting amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, Ustaz Fadli, sekali lagi terima kasih banyak. Dan ada Ustadz Apri, ada Ustadz Ahmad Kuncorot, jazakumullah khairan juga atas kesempatannya untuk bisa ngobrol di series podcast Sahabat Mida ini. Saya Rizky Haitsulha, ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz Fadli Daud, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Alam Quran Kolong NTT ya, dan juga ketua dari pejuang NTT. Pamit undur diri, dan kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.